Baik Pak, tadi setelah kita melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, di sini berat badan Bapak 90 kg dan tinggi badan Bapak 180 cm ya Pak ya. Di sini saya akan melakukan perhitungan gizi pada Bapak. Yang pertama ada hitung IMT, itu indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan meter per kubik. Di sini tadi berat badan Bapak 90, saya langsung bagi saja dengan tinggi badan Bapak yaitu 180 dalam meter per kubik yaitu 1,80 pangkat 2. Untuk hasilnya 27,77 di sini. 27,77 itu menunjukkan obesitas tingkat 1, bisa dilihat pada klasifikasi indeks massa tubuh. Kemudian selanjutnya karena Bapak termasuk obesitas, maka saya harus menghitung berat badan ideal Bapak. Di sini untuk rumusnya tinggi badan dikurang 100 dikurang 10% dikali tinggi badan kurang 100 kali 1 kg. Langsung saja dimasukin 180 kurang 100 dikurang 10% dikali 180 kurang 100 dikali 1 sama dengan 80 kurang 8 untuk berat badan ideal Bapak itu harusnya 72 kg. Untuk selanjutnya saya menghitung kebutuhan energi basal menggunakan rumus Harris-Benedict. Karena Bapak laki-laki, saya menggunakan rumus yang laki-laki di situ 66,5 ditambah 13,8 dikali berat badan ditambah 5,0 tinggi badan dikurang 6,8 kali umur. Langsung dimasukin saja 66,5 ditambah 13,8. Di sini saya memakai 72 itu memakai berat badan ideal Bapak yang tadi sudah kita hitung ditambah 5,0 dikali 180 dikurang 6,8 dikali umur Bapak yaitu 50. Untuk hasilnya 1620,1 kilokalori. Selanjutnya kita menghitung kebutuhan energi total. Di sini Bapak nampak sehat ya. Jadi saya menggunakan rumus pasien rawat jalan dibagi dengan kebutuhan energi basal dikali dengan faktor aktivitas. Untuk rawat jalannya 1620,1 dikali 1,76 untuk hasilnya 2754,17 kilokalori. Untuk Bapak sendiri masih tingkat aktivitasnya masih termasuk sedang ya Pak ya. Kemudian selanjutnya ini untuk rule of thumb-nya, untuk normalnya 25-30 kilokalori per kilogram berat badan dengan stres metabolik. Untuk ringan 30-35 kilokalori per berat badan, untuk sedang sampai berat 35-45 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian ini untuk komposisi dan jumlah zat gizi mikronya. Untuk karbohidrat kita memakai 45% sampai 65%, di mana karbohidrat sederhananya 5% dan karbohidrat kompleksnya 50%. Untuk protein kita memakai rumus 15 sampai 20% dan lemak 25 sampai 30%. Di mana kita akan mengkonversi menjadi ukuran gram, di mana 1 gram karbohidrat itu sama dengan 4 kilokalori, 1 gram protein sama dengan 4 kilokalori, dan 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori. Yang pertama kita menghitung karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana 5% dikali dengan kebutuhan energi total. Langsung dimasukin saja 5% dikali tadi kebutuhan energi total Bapak 2754,17 dikali dengan 5% hasilnya 137,70 kilokalori. Kilokalori. Kita konversi ke dalam gram, di mana 1 gram itu 4 kilokalori. Jadi untuk hasilnya langsung kita bagi saja dengan 4 kilokalori. Untuk hasilnya 34,42 gram. Dikonversi ke dalam porsi, di mana 1 sendok makan itu sama dengan 10 gram. Jadi 34,42 dibagi dengan 10 gram untuk 3,4 sendok makan gula atau karbohidrat sederhananya ya Pak ya. Kemudian kita menghitung karbohidrat kompleks, di mana karbohidrat kompleks ini kita memakai patokan 50% dikali dengan kebutuhan energi total. Kebutuhan energi total Bapak tadi 2754,17, langsung dikali dengan 50%, hasilnya 1377,08 kilokalori. Kita konversi lagi ke dalam gram, di mana 1 gram itu 4 kilokalori, langsung dibagi saja hasil yang tadi dengan 4 kilokalori, hasilnya 344,27 gram. Kemudian dikonversi lagi ke dalam karbohidrat, dalam bentuk di mana satu satuan bahan makanan penukar karbohidrat itu mengandung 40 gram karbohidrat dan 4 gram protein. Jadi jumlah porsi karbohidratnya 344,27 gram per 40 gram sama dengan
8,60 porsi bahan makanan sumber karbohidrat kompleks. Kemudian untuk dalam 8,60 porsi karbohidrat mengandung protein sebanyak, balik lagi ke sini, jadi langsung dikali dengan 4 gram, hasilnya 34,4 gram protein. Untuk seratnya 2.754,17 kilokalori dibagi dengan 1.000 dikali dengan 14 gram, hasilnya 38,55 gram serat per harinya, Pak. Selanjutnya kita menghitung protein total. Protein yang dibutuhkan itu 15% dikali dengan kebutuhan energi total. Kebutuhan energi total Bapak tadi 2.754,17 kilokalori dikali dengan 15%, hasilnya 413,12 kilokalori. Kemudian kita konversi lagi ke dalam gram, di mana 1 gram itu 4 kilokalori, jadi langsung hasilnya dibagi dengan 4 kilokalori, hasilnya 103,28 gram protein. Untuk protein total dikurangi jumlah protein yang berasal dari karbohidrat kompleks tadi, jadi langsung dikurang saja 103,28 gram dikurang dengan 24,4 gram, hasilnya 68,88 gram. Untuk protein hewaninya, di sini protein hewani kita menggunakan patokan 65% dari rumusannya, di mana 65% dikali dengan protein total. Protein total Bapak tadi 68,80 gram dikali dengan 65%, hasilnya 44,77 gram. Kemudian satu porsi bahan sumber protein hewani lemak sedang itu mengandung 7 gram protein dan 5 gram lemak. Jadi untuk mencari porsi protein hewaninya langsung dibagi saja dengan 7 gram dari hasil yang tadi, jadi 44,77 gram dibagi 7 gram, hasilnya 6,39 porsi protein hewani. Untuk jumlah lemak yang berasal dari protein hewani, 6,35 dikali dengan 5 gram lemak tadi, hasilnya 31,9 gram. Kemudian menghitung protein nabati, di sini menggunakan 35%, maaf ini 35% ya, 35% dikali dengan protein total tadi 68,88 gram, hasilnya 24,79 gram. Kemudian konversi di mana satu porsi bahan makanan sumber protein nabati itu mengandung 5 gram protein dan 3 gram lemak. Jadi untuk mencari porsi protein nabatinya dari hasil 35% tadi dikali dengan protein total, hasilnya 24,79 gram ini langsung dibagi saja dengan 5 gram untuk mencari porsi protein nabati. Untuk hasilnya 4,95 porsi protein nabati. Kemudian untuk menghitung jumlah lemak ke dalam protein nabati, 3 dikali 4,95 hasilnya 14,87 gram lemak. Selanjutnya untuk menghitung total lemak dari protein tadi, langsung saja 31,9 gram ditambah dengan 14,87 gram, hasilnya 46,77 gram. Untuk menghitung lemak jenuh, di sini memakai 7%, 7% dikali dengan kebutuhan energi total. Kebutuhan energi totalnya 2.754,17 kilokalori, dikali dengan 7%, hasilnya 192,79 kilokalori. Dikonversi ke dalam gram, di mana 1 gram lemak itu sama dengan 9 kilokalori, jadi langsung dibagi saja untuk hasil tadi, dibagi dengan 9 kilokalori, hasilnya 21,42 gram. Kemudian di mana satu porsi bahan makanan sumber lemak jenuh itu dia mengandung 5 gram lemak. Jadi hasil yang tadi dibagi lagi dengan 5 gram, hasilnya 4,28 porsi lemak jenuh. Untuk lemak tak jenuhnya, kita pakai 23% dikali dengan kebutuhan energi total. Jadi langsung dimasukin saja, 23% dikali 2.754,17 kilokalori, hasilnya 633,45 kilokalori. Dikonversi ke dalam gram, di mana 1 gram lemak itu sama dengan 9 kilokalori. Jadi 633,45 kilokalori ini langsung dibagi dengan 1 gram lemak, yaitu 9 kilokalori, hasilnya 70,38 gram. Untuk jumlah lemak tak jenuh dikurangi oleh lemak yang berasal dari protein, 70,38 gram ini dikurang dengan 46,7 sama dengan 23,61 gram. Di mana satu porsi bahan makanan sumber lemak tak jenuh itu mengandung 5 gram lemak. Jadi langsung dibagi dengan 5 gram, hasilnya 4,7 porsi lemak tak jenuh. Untuk kesimpulannya, kebutuhan energi totalnya 2.658,29 kilokalori, seratnya 2.658,29 kilokalori tadi dibagi dengan 1.000 dikali 14 gram, untuk hasilnya 37,21 gram serat per hari. Untuk kebutuhan zat gizi makro itu ada karbohidrat,
protein dan juga lemak, di mana karbohidrat ini ada karbohidrat sederhana, itu 33,22 gram. Hitungannya 3,3 sendok makan dalam 3 porsi. Kemudian untuk karbohidrat kompleksnya 332,285 gram, sama dengan 8,30 porsi atau sama juga dengan 8 porsi. Untuk proteinnya ada yang hewani dan nabati, di mana hewani ini 43,16 gram atau sama dengan 6,16 porsi protein hewani, dibulatkan menjadi 6 porsi. Untuk protein nabati 23,9 gram sama dengan 4,78 porsi protein nabati, dibulatkan menjadi 5 porsi. Kemudian untuk lemak ada jenuh dan tak jenuh, yang jenuh 20,67 gram, hasilnya 4,13 porsi lemak jenuh dibulatkan menjadi 4 porsi. Sedangkan untuk lemak tak jenuhnya 22,79 gram sama dengan 4,5 porsi lemak tak jenuh, kita bulatkan menjadi 4,5 porsi. Mungkin sekian dari saya. Ada yang kalau Bapak belum ngerti boleh ditanyakan.